masaknya bubuk tanpa pengawet, tanpa oven, tanpa alat yang susah-susah. Selamat datang di The Pawon Kitchen. Masak di rumah, rasa istimewa, nggak kalah sama restoran mewah. Halo, Assalamualaikum. Lebaran udah deket nih. Masak opor ayam. Biasanya kan beli bumbu opor ayam instan ya. Ngeri-ngeri gimana kalau aku? Yang jelas ada pengawet, kemungkinan besar ada pewarna buatan. Ya kalau sekali 2 kali dipakai sih nggak apa-apa, tapi kalau keseringan gimana juga. Yuk kita coba bikin bumbu opor kuning lebaran yang instan, nggak perlu disimpan di lemari es, apalagi di freezer kan bikin penuh. Kita lihat bahan-bahannya dulu. Ada bahan kering, ada bahan basah. Kita lihat bahan basahnya dulu. Bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian kunyit, jahe, ada daun salam, kemudian cabai, ini boleh skip, lengkuas, terus selanjutnya serai. Itu tadi bahan yang basah. Kita pindah ke yang kering. Kemiri, merica, ketumbar, jinten. Nah, pengolahan bahan kering dan basah itu berbeda. Nah, sekarang kita potong-potong bahan basahnya terlebih dahulu. Bawang merah dipotong-potong, nggak harus tipis sih. Malah kalau tipis susah kan nanti ngetanya, jadi rada tebal dikit nggak apa-apa. Sisihkan, kemudian bawang putih dipotong-potong. Bawang putih itu diantara bahan-bahan yang lain kandungan airnya paling banyak, jadi bikinnya lumayan lama. Kemudian jahenya dipotong-potong, selanjutnya kunyitnya juga dipotong-potong, potong miring kayak gini. Cabai keriting opsional ya, kalau nggak mau pedas berarti skip. Lengkuas, nah lengkuas ini keras tuh, dipotong-potong. Selanjutnya daun salamnya, kebetulan ini sudah kering juga tapi tetap perlu dijemur. Kemudian serai, kita buang yang jelek-jelek, yang hitam-hitam dibuang. Selanjutnya kita potong segede jari kayak gini, nah 2 ruas jari. Kemudian diurai kayak gini, apa istilahnya, diurai ya, biar nanti cepet keringnya. Kalau susah dipotong kayak gini, nah dibelah biar mudah urainya. Sudah semuanya, kemudian siapkan nampan atau tampah. Boleh diberi alas, boleh tidak. Saya pakai alas karena karena kunyit itu biasanya merubah warna, jadi diberi alas. Saya pakai kertas, boleh juga pakai plastik ya. Ditata kayak gini, yang potongannya itu yang di sebelah atas. Kalau misalnya ada kulitnya berarti tengkurupin dulu, yang atasnya itu yang sebelah yang dipotong, atau bagian yang dipotong. Jahe, lengkuas sekarang, bawang merah, kemudian bawang merah, selanjutnya bawang putihnya kita tata juga. Nah itu kertas nasi sebenarnya, udah kurang kan, pakai plastik biasa kayak gini dipotong. Nah dibuka, nah ini untuk naruh cabenya. Serainya sekarang
kemudian serai juga. Serai kan nggak nempel ya, udah kadar airnya sedikit, taruh di situ. Kemudian daun salam kita jemur beberapa hari, kita jemur 5 hari. Kita beralih ke rempah yang kering. Rempah yang kering ini semuanya dari ukurannya ini yang paling besar kemiri, jadi dikecilkan, dipotong-potong kecil kayak gini biar ukurannya tidak terlalu beda. Nah, siapkan teflon atau wajan biasa juga nggak apa-apa. Sangrai terlebih dahulu yang paling besar kemirinya, kemudian selang beberapa menit, 1 atau 2 menit, masukkan ladanya atau merica, kemudian ketumbar, diaduk-aduk. Nah, kalau sudah wangi, masukkan jintennya. Nah, tunggu sesaat. Kalau sudah kayak gini, kletuk, kita angkat dan sisihkan. Jangan didiamkan di dalam teflon terus ya, nanti kebakar jadi gosong. Nah, saatnya blendernya pas masih panas-panas, jadi lebih mudah hancurnya. Kemudian ini dia udah dijemur selama 5 hari. Sebenarnya selain bawang putih itu sudah pada kering, tapi bawang putih kan kadar airnya paling banyak. Ini bawang putihnya sampai kayak gini, bawang merah, jahe, ini cabenya, ini daun salamnya, kemudian juga serainya. Blendernya pakai blender itu ya, bumbu ya, blendernya nyicil dua kali. Kita sisihkan. Sekarang sisanya ini daun salam masukkan, kemudian daun serainya di blender juga. Jadinya kayak gini. Kurang halus nggak apa-apa, nanti di blender lagi. Untuk mengurangi kadar airnya perlu disangrai lagi blendernya, dan untuk mengeluarkan aromanya juga. Tapi hati-hati jangan kosong. Masukkan semua bumbunya ya di blender. Kemudian sangrai. Jadi ini bumbunya udah mateng ya, udah juga biar lebih awet, kadar airnya berkurang, udah wangi. Hati-hati jangan sampai kosong. Kita pindahkan ke piring, jangan ditinggal di teflon ya, nanti kosong. Nah, jadinya kayak gini, ini masih anget. Nah, setelah uap panasnya hilang, bisa disimpan di toples, awet sampai beberapa bulan. Yang penting disimpan di toples. Pernah saya bikin bumbu kare, linknya di sini, deskripsi ini. Dulu pernah 4 atau 5 bulan masih bagus. Ingat ya, di tempat tertutup. Saya pernah baca juga di artikel, ini bisa sampai 1 tahun di suhu ruangan. Ayo subscribe, like, dan komen karena akan ada lagi video resep kuliner mancanegara dan nusantara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.